Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kalau Ibu akan memperkenalkan diri, karena selama 2 tahun Ibu belum pernah mengajar di kelas kalian ya. Nama Ibu Sumarni, yang akan mengajar bimbingan konseling di kelas kalian. Tempat tinggal Ibu di Villa Mutiara Setu di Kampung Kramat. Ya, silahkan kalau mau mampir ke rumah Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi, yaitu yang berjudul Meraih Sukses dengan Konsep ABCD. Oke, menarik ya nak ya judulnya. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Oke. Meraih sukses dengan konsep ABCD. Menarik ya nak ya judulnya. Apa sih tujuan judul tersebut? Tujuannya yaitu supaya kalian semua dapat memahami pentingnya cara untuk meraih kesuksesan serta mampu memahami konsep ABCD untuk menumbuhkan semangat meraih sukses masa depan. Persepsinya. Pada dasarnya, semua orang memiliki masa depan yang diinginkan. Untuk mewujudkan sebuah keinginan, tidak hanya cukup memiliki rencana saja, tapi diperlukan perencanaan dan usaha yang maksimal. Saat ini, banyak anak remaja hanya berpikir tentang hasil akhir, tanpa memikirkan proses, bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk memperoleh keinginannya. Tiada keberhasilan diraih tanpa persiapan yang matang. Untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, diperlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Setelah kalian pahami semua potensi atau bakat, minat yang ada baik dalam secara fisik maupun psikis, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki, maka Anda dapat membuat sebuah rencana yang matang. Pengertiannya, merencanakan sukses masa depan konsep ABCD adalah bagaimana kalian mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, bakat dan minat, cara, doa. Apa sih ABCD itu ya? Nah, ABCD itu ada singkatannya, yaitu A, ambisi, ambisi yang positif. Kenapa di sini ada ambisi positif? Karena ambisi itu ada ambisi negatif. Maka di sini kita sebut ambisi positif. Ambisi, keinginan, cita-cita, impian, sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Nah, itu ambisi ya. B, bakat dan minat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi.
Kemudian C, cara dan strategi. Cara atau strategi atau alat yang harus digunakan untuk meraih impian, cita-cita yang akan dicapai. D, doa dan zikir. Doa meminta, memohon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan keberhasilan untuk meraihnya. Selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Hubungan cita-cita dan karir. Dengan memiliki cita-cita yang jelas, maka tentunya akan memiliki gambaran tentang karirnya. Tips membuat cita-cita atau impian yang baik. Cita-cita, impian atau tujuan harus spesifik, memiliki tolok ukur dan indikator yang jelas. Tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas bentuk aktivitasnya. Pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis. Target waktu yang jelas. Hubungan cita-cita dan bakat minat. Bakat dan minat yang kalian miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang akan diraih. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Minat adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karirnya dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan, atau tugas-tugas yang dibebankannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat adalah cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yakinilah. Tingkatkan konsep diri positif. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni dan melatih kelebihan yang dimilikinya. Jalin hubungan baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif. Hubungan cita-cita dan strategi atau cara. Untuk sekedar punya mimpi dan cita-cita itu mudah, tapi berapa banyak orang yang benar-benar berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah yang jelas, punya tujuan yang konkret, paham akan setiap konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius tahap demi tahapnya. Strategi adalah sebuah rencana, serangan atau tindakan yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Strategi adalah terdiri dari dua komponen besar, yaitu cara rencana, metodologi, pendekatan, dan komponen. Ketidakpastian, masa depan, ketidaktahuan, resiko, keterbatasan. Untuk itu membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, hubungan cita-cita dan doa, zikir. Dalam usaha meraih apa yang kita cita-citakan, selain berusaha, hendaklah kita mengiringi usaha tersebut dengan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar doa yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan, hendaknya kita memperhatikan tata krama berdoa, yaitu memulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan yang diberikannya kepada kita. Memohon atau berdoa dengan merendahkan diri.
Ketika berdoa kepada Tuhan, hendaknya kita bersikap merendahkan diri penuh harap dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Memohon sesuatu yang baik dan masuk akal, misalnya berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin, kemudahan dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. Tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Misalkan memohon sesuatu yang tidak baik itu berdoa agar orang lain mendapat celaka. Sedangkan berdoa yang tidak masuk akal misalnya berdoa agar bisa terbang seperti burung. Nah, yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita memulai doa. Demikian tadi paparan dari Ibu, materi yang berjudul sangat menarik ya Nak ya. Sekian, semoga materi ini bermanfaat buat kalian semuanya, bisa memotivasi kalian untuk meraih cita-cita kalian, bisa hidup sukses di masa depan, punya masa depan yang ceria, yang indah, dan yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak materi dari Ibu. Semoga kalian semua bisa memahami isi materi dari Ibu. Dan semoga materi tadi bermanfaat bagi kalian semua, bisa memotivasi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.